Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustadz. Mudah-mudahan dalam video kali ini kita dipertemukan dalam hal ini melalui video ini semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat, dan tentu saja anakku sekalian siap menerima materi selanjutnya ya. Baiklah anakku sekalian, Ustadz akan sampaikan materi bahasa Inggris yang merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu lesson 1. Nah, jadi ini adalah lanjutan dari lesson 1 atau lesson 1. Masih di tema yang sama, yaitu I had a great holiday. Oke. Di video kali ini kita akan membahas beberapa poin atau beberapa materi. Di antaranya yaitu kata kerja dalam bahasa Inggrisnya yaitu verb. Nah, dalam hal ini kata kerja atau verb yang digunakan adalah, yang akan kita pelajari adalah kata kerja atau verb dalam bentuk lampau. Kemudian ada juga nanti kita akan bahas beberapa keterangan waktu ya. Nah, itu kurang sedikit, maaf. Keterangan waktu yang lampau. Kemudian setelah kita mengetahui kata kerja yang lampau, keterangan waktu yang lampau, nanti kita akan membuat kalimat dengan kata kerja dan keterangan lampau yang sudah kita ketahui. Oh ya, ada yang tanya nih, kata kerja lampau itu maksudnya apa? Kata kerja lampau itu anak-anak kata kerja yang dipakai untuk menunjukkan bahwa kalimat itu atau artinya sudah melakukan sesuatu. Contoh, karena dalam bahasa Inggris ini ada beberapa bentuk kata kerja ya. Ada kata kerja 1, 2, dan 3. Nah, untuk kata kerja lampau itu termasuk dalam kata kerja yang bentuk kedua. Bentuk kedua artinya sudah. Jadi misal kalau Ustadz buat kalimat Andi sudah makan nasi. Nah, berarti kata sudah makan kalau dalam bahasa Inggris bukan sudah makan. Sudah apa ya bahasa Inggrisnya? Makan apa ya bahasa Inggrisnya? Enggak. Cukup diganti dengan kata makannya aja. Makan itu apa? Eat. Nah, untuk menunjukkan kalau dia sudah makan, kata it-nya itu dirubah menjadi kata kerja bentuk kedua. Seperti apa sih Pak bentuknya kata kerja bentuk kedua? Oke, akan kita bahas ya di slide berikutnya. Mari kita lanjutkan, simak baik-baik. Oke, ini dia kata kerja dalam bahasa Inggris. Ada kata kerja ke-1, kedua, ketiga. Yang terakhir itu Ustadz buat artinya ya. Nah, kita akan bahas cukup di kata kerja kedua sebenarnya, yaitu kata kerja lampau. Tapi kita juga harus tahu kata kerja bentuk satunya kayak mana. Contoh tadi yang Ustadz contohin itu kata eat, makan. Nomor 1 lihat ya, nomor 1 ada eat, tulisannya eat. Nah, untuk kata kerja bentuk kedua dia berubah, tulisannya bukan eat lagi tapi ate, dibacanya at. Awal kata kerja 1 eat, yang kedua at, ketiga eaten artinya makan. Nah, untuk kalimat lampau yang artinya tadi sudah, diartikan sudah, itu kita fokus pada kata kerja yang bentuk kedua. Eat menjadi ate, drink menjadi drank, play menjadi played, make menjadi made, wash menjadi washed, climb menjadi climbed, study menjadi studied, bring menjadi brought, give menjadi gave, take menjadi took, stay menjadi stayed, have menjadi had, go menjadi went, travel menjadi travel, clean menjadi cleaned. Nah, itu perubahan kata kerjanya. Ada bentuk 1, 2. Oke, yang bentuk 3 kita jangan ini dulu ya, bahas dulu ya nanti biar nggak terlalu panjang. Oke, kita fokus di kata kerja 1 dan 2. Perubahan di kata kerja 1 menjadi
2. Nanti anak-anak bisa buka lagi ya, apa namanya, videonya. Nanti Ustadz akan share juga dalam bentuk PPT ya, dalam bentuk PPT atau PowerPoint-nya. Nanti filenya di share. Oke, lanjut di slide berikutnya. Ini ada keterangan waktu. Nah, jadi di dalam kalimat yang lampau, selain ada kata kerjanya juga yang bentuk kedua yang artinya lampau, ada juga keterangan waktunya yang lampau. Fungsinya apa? Untuk menerangkan bahwa sesuatu itu sudah dikerjakan kapan. Misalnya contoh keterangan waktu lampau itu nomor 1 yesterday, artinya kemarin. Nah, itu kan sebuah keterangan waktu. Kapan pekerjaan itu dilakukan? Kemarin. Artinya kerjaannya sudah lewat gitu. Kapan ya? Kemarin. Kalau dia dibilang kemarin, pasti pekerjaannya sudah lewat, sudah dilakukan, sudah dikerjakan. Jadi yesterday itu adalah keterangan waktu lampau. Selanjutnya ada last week. Last week ini juga keterangan lampau, artinya minggu lalu. Ada last month, bulan lalu. Ada last year, tahun lalu. Ada last night, malam lalu. Nah, ini yang sedikit seru nih. Ada di situ saya tulis ada A itu dalam bahasa Inggris dibaca ya. Garing itu garis miring, ada to, kemudian garis miring 3. Titik ada days ago. Kelihatan ya nomor 5 ya. Aduh, ini nulisnya 5-nya 2 kali. Enggak apa-apa deh. Yang penting paham di sininya ya. Garis miring 2, garis miring 3, kemudian days ago. Maksudnya apa? Yang di garis miring itu anak-anak bisa pilih satu. Misal kalau mau bilang 1 hari yang lalu, atau kalau bisa diartikan 1 hari itu pakai sehari yang lalu. Pakainya a day ago tanpa s ya. S itu kalau dia harinya 2, 2 days misal ya. Jadi kalau sehari, a day ago, sehari yang lalu. Kemudian kalau 2 hari, diganti menjadi 2 days pakai s karena harinya 2, 2 days ago. Oke, itu 2 hari yang lalu. Kalau 3 hari yang lalu, 2-nya diganti pakai 3. Dalam bahasa Inggris apa? 3 days ago. Artinya 3 hari yang lalu. Begitu selanjutnya ke bawah. Minggu yang lalu, berarti seminggu yang lalu. A week ago. 2 minggu, E-nya pakai 2 weeks ago. 2 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu, 2-nya diganti 3 weeks ago. Paham anak-anak? Insya Allah paham. Selanjutnya seperti itu. Oke. Nah, setelah mengetahui keterangan lampau, keterangan waktu lampau, kita coba contoh kalimat ya. Nah, oh iya, ini ada subjek. Oh, maaf kurang sehat ya. Subjek. Setiap kalimat pasti ada subjek. Ya, pasti ada subjeknya. Nah, dalam bahasa Inggris juga ada subjek. Di sini kita kenal ada she, ada he, ada it. Loh Pak, itu she-nya ada Anissa. Oh iya, she di sini artinya dia perempuan. Dia perempuan, orangnya 1 ya. Bisa dia Anissa, orangnya 1, Anissa aja gitu ya. Menggantikan nama orang perempuan 1 orang. Misalnya Anissa nih. Anissa pengen diganti dengan kata ganti dalam bahasa Inggris ya dianya dalam bahasa Inggris she. Kemudian ada he dia laki. It itu artinya ininya bisa ini menggantikan kata benda, apapun itu kata bendanya. Bisa table, bisa chair gitu ya. Kemudian ada subjek they. They ini artinya mereka. Berarti orangnya lebih dari 1, mereka. Di situ saya tulis ada Anissa, Anton, dan Maylin. Oke. Berarti kalau pengen buat kalimat Anissa, Anton, dan Maylin pergi ke pasar. Nah,
Anissa, Anton, dan Melin bisa kita ganti menggunakan mereka. Dalam bahasa Inggris they, gitu. Bisa juga ini we. We ini artinya kita atau kami. Sama, dia menggantikan subjek yang jamak atau lebih dari satu orangnya. Di situ ada Anissa, Anton, dan Melin juga. Berarti lebih dari satu ya. 3 orang, 4 orang, ya 2 orang juga lebih dari satu bisa kita kata gantinya. Contoh, misalnya Anissa, Anton, dan Melin belajar bersama. Anissa, Anton, dan Melin kita ganti we, gitu ya. Digantikan we, kemudian lanjut kalimatnya sama. We study English. Kami belajar bahasa Inggris. Gitu ya. Oh ya, Ustadz lupa. Kalau kata we di situ termasuk yang berbicara ya. Siapa? Kita. Misalnya saya dan Anissa pergi ke pasar. Saya dan Anissa. Saya yang ngomong dengan Anissa, dengan temannya. Nah, itu berarti pakai we gitu. Jadi termasuk yang berbicara ada di situ. Itu kata gantinya we. Oke, nanti kita bahas ada kalimat berikutnya ya. Kemudian ada subjek I, artinya saya. Kemudian ada kata you, artinya kamu atau kalian. Nah, anak-anak, subjek-subjek ini kalau bisa harus sudah hafal ya artinya apa, kemudian untuk apa digunakannya gitu ya. Agar lebih paham lagi, kita coba lihat contoh kalimatnya. Membuat kalimat dengan kata kerja dan keterangan lampau. Oke. Di sini ada A. Di sini Ustadz pilih kata subjeknya she atau he. Kalau Ustadz di situ nulis she garis miring he, berarti boleh pakai she, boleh pakai he gitu ya. Oke, dalam kalimat positif atau statement pernyataan seperti ini contohnya. She atau he played a bicycle yesterday. Dia bermain sepeda kemarin. Nah, dia bermain sepeda kemarin. Kata bermain yang warna putih itu anak-anak, itu adalah kata kerja. Kata kerja yang dipakai adalah bukan play. Kalau play itu kata kerja ke-1. Nah, dalam kalimat positif untuk kalimat lampau yang positif itu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Play, played, played. Berarti bentuk keduanya played. Tahu dari mana, Pak? Nanti dihafalin, kan ada di tabel, ya kan? Tidak ada cara lain anak-anak kalau untuk kata kerja, bentuk kata kerja ke-1, kedua, ketiga itu adalah dihafal. Kemudian dibiasakan membuat kalimat, nanti akan hafal ya. Dia bermain sepeda kemarin. Bermainnya kapan? Kemarin. Berarti bermainnya menggunakan kata kerja lampau bentuk kedua gitu. Itu kalimat positif. Kemudian untuk kalimat negatif, dia tidak bermain sepeda kemarin. Kalimat negatif ini itu kalimat lampau juga. Tapi kok dia pakai kata kerjanya play aja, nggak played? Kenapa? Ini sudah lampau anak-anak, bentuk negatif ini. She did not play bicycle yesterday. Dari mana kita tahu lampau? Selain dari kata yesterday artinya kemarin, di situ menggunakan kata did. Walaupun play-nya tetap kata bentuk 1, di situ sudah ada did. Ya. Jadi kalau untuk negatif, bentuk lampau, kalau sudah pakai did not atau sudah ada did-nya, play-nya tidak boleh bentuk kedua. Ya. Play-nya kembali ke bentuk kata kerja pertama, play, bukan played. Jadi sudah cukup diwakilkan oleh kata did, berarti itu adalah kalimat lampau. Tapi did-nya tambahkan not ya. Did not. Nah, untuk kalimat negatif, dia tidak bermain, bukan she not play, tapi she did not. Did-nya menggantikan
mencirikan bahwa itu lampau, negatif lampau. Did not play bicycle yesterday. Dia tidak bermain sepeda kemarin. Nah, sedangkan untuk kalimat tanya, did-nya pindahkan saja ke depan. Setelah itu yang lainnya sama dengan kalimat sebelumnya. Did she play atau did he play a bicycle yesterday? Apakah dia bermain sepeda kemarin gitu ya. Did-nya taruh di depan. Kata kerjanya juga bentuk pertama. Kenapa? Karena sudah ada did. Jadi sudah lampau di situ. Oke, paham ya sampai sini? Insya Allah. Selanjut. Nah, ini yang subjeknya they, we, you. Nah, they mereka, we. Bisa pakai they, bisa pakai we, bisa pakai you. Contohnya, they. Misalnya Ustadz ambil kata apa ya, they, we, atau you ya. Terserah deh ya. Boleh anak-anak juga nanti sambil praktek. Ustadz ngambilnya pakai you. Nah, misal you. You ate fried chicken an hour ago. Kamu makan ayam goreng sejam yang lalu. Kamu makan. Untuk kalimat positif, makannya kata eat berubah menjadi ate. Bacanya ate. Ate artinya sudah makan. Kamu sudah makan ayam goreng sejam yang lalu. Jadi kata kerjanya dibentuk kedua. Sedangkan untuk negatif, you did not. Ditambahkan did not. Kata kerja it-nya berubah menjadi pertama, bentuk pertama, bukan ate lagi, bukan kedua, tapi it bentuk pertama, ate. Tapi tetap negatif. Kenapa? Karena sudah pakai did not untuk negatifnya ya. Did situ sudah mewakili bahwa itu ciri dari lampau. Kemudian untuk kalimat tanya, pindahkan saja did-nya ke depan. Did you eat? Nah, gitu ya. Atau did they eat? Atau did we eat fried chicken an hour ago? Apakah kamu makan ayam goreng sejam yang lalu? Seperti itu. Paham ya? Insya Allah. Lanjut, satu lagi. Ini subjek I, artinya saya. I drank a mango juice last night. Saya minum jus mangga tadi malam. Oke, kata kerja minum, saya minum jus mangga tadi malam. Minumnya menggunakan kata kerja bentuk kedua, bukan drink tapi drank. Dibacanya drank tapi ya. I drank a mango juice last night. Untuk bentuk negatif, ingat pakai did not. Kemudian kata kerjanya berubah menjadi kata kerja pertama lagi atau kembali ke bentuk pertama. Bukan drank tapi drink. Karena sudah pakai did not. I did not drink a mango juice last night. Untuk kalimat tanya, did-nya pindah ke depan menjadi did I drink. Oke, sama ya seperti sebelum-sebelumnya ya. Setelah did, subjeknya apa? I, kata kerjanya kembali ke pertama. Did I drink a mango juice last night? Baik anak-anak, mudah-mudahan materi yang disampaikan hari ini bisa dipahami, bisa dicatat oleh anak-anak nanti ya, sambil dicatat, sambil dipahami. Mudah-mudahan anak-anak semua dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, tetap semangat walaupun belajarnya dari jarak jauh ya. Sama-sama berdoa bahwa semuanya nanti kembali ke semula dalam kondisi yang baik-baik aja, dan kita semua dapat bertemu kembali di sekolah dengan kondisi belajar yang normal. Baik, terima kasih, sampai di sini videonya. Mudah-mudahan anak semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama berdoa yang baik. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.